Selanjutnya untuk narasumber kedua kita, yaitu adalah Bapak Mark Samuel Sweken AMDT ya. Beliau ini menyelesaikan studinya di Politeknik Universitas Hasanuddin ya. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris independen di PT Rekayasa Industri atau kita kenal Rekin ya. Beliau juga sebagai tenaga ahli elektrikal di PT PLN dan juga beliau ini merupakan IKN Project Expert ya. Dengan pengalaman langsung di dunia industri dan kelistrikan nasional ini, beliau akan memaparkan pentingnya smart grid sebagai sistem energi yang cerdas dan terintegrasi dalam mendukung infrastruktur kota masa depan. Kepada Bapak Mark Samuel Sweken, kami persilahkan. Baik, Pak Mardian, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin saya coba langsung share screen aja dari sini ya. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mardian, mohon maaf ini agak berisik karena saya lagi di luar nih. Ya, Ya, silakan Pak. lagi di luar agak berisik, tapi ya udah enggak apa-apa lah ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Mardian, guru saya, dan mungkin alangkah baiknya juga saya kenalan dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ada Ibu Rektor, saya lihat ada Ibu Kaprodi dan Pak Mardian, teman-teman dari pengajar semua, teman mahasiswa, dan ada juga dari unsur pekerja atau yang ada di proyek, dan secara khusus buat pembicara narasumber sebelumnya yang begitu luar biasa memaparkan sampai formula-formula yang saya udah masanya mungkin saya sudah tidak mengikuti istilahnya teoritikal itu selama puluhan tahun. Jadi saya kebetulan seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya itu saat ini menjadi komisaris independen di PT Rekayasa Industri, dan lalu kemudian dipercayakan untuk menjadi tenaga ahli kelistrikan di proyek pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara di bawah PT PLN yang disupervisi oleh PLN UID itu Kalimantan Timur dan Utara, unit induk daerah Kalimantan Timur dan Utara. Sebelumnya sebetulnya saya bukan murni dari orang infrastruktur di BUMN. 99 saya lulus di Politeknik Unhas, sekarang menjadi Politeknik Negeri Ujung Pandang. 20 tahun yang lalu, lebih dari 25 tahun yang lalu, 26. Nah, selama 20 tahun itu saya sebetulnya bekerja di perusahaan EPC Oil and Gas. Itu ada di Total, mungkin ada yang teman-teman tahu di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau masalah sekolah, saya nggak punya sekolah ini Pak Marian dan Ibu Rektor semua, teman-teman semua. Tapi saya di Oil and Gas itu 20 tahun, dan nanti tahun 2020-an saya akhirnya masuk di BUMN dan sebelumnya menjadi komisaris di PT Jakarta Lloyd, itu untuk marine dan transportation, kapal-kapal, lalu kemudian itu akhirnya dipercaya untuk menjadi komisaris independen di PT Rekayasa Industri. Oke, baiklah, pada saat ini kita langsung masuk ke materinya aja. Perkenalannya seperti itu. Saya ingin menjelaskan terkait dengan peran keilmuan teknik elektro itu dalam pembangunan smart, green, beautiful, and information and communication technology di kawasan Ibu Kota Nusantara. Karena kita bicara terkait dengan smart city. Baik, kalau kita bicara terkait dengan IKN yang smart, green, dan beautiful, information, communication, dan teknologi itu, smartnya kita nilai dari mana, kita lihat dari mana,
lalu greennya itu kita lihat dari mana, Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bahwa sistem ketenagalistrikan PLN yang ada di IKN itu dibangun dengan konsep smart, green, beautiful yang diperkuat oleh ICT yang terkoneksi di setiap infrastruktur distribusi di IKN. Kita lihat di situ kenapa kita lewat gambar ini ya, kita lihat mulai dari bawah ya, beautiful, multi utility channel, lalu kemudian underground distribution, itu semua sistem kelistrikan yang ada di IKN itu sudah di bawah tanah, di underground. Jadi tidak ada lagi kabel-kabel yang berada di udara ya, sehingga memang pemandangannya tidak kayak di Jakarta lagi, kayak rambut berserakan, sehingga memang wilayah atau area itu lumayan cantik. Dan berikut tata kotanya dan kontur-kontur geografis semua kita atur dalam bentuk yang sedemikian rupa, tidak ada lagi kabel-kabel yang kelihatan. Dan bukan hanya kabel sebetulnya, tetapi karena hari ini kita bicara terkait dengan fungsi peran teknik elektro, nah mungkin kita bicara terkait dengan kelistrikan saja. Greennya ya semua mulai dari pembangkit sampai beban ya, itu kita menggunakan pembangkit listrik yang sudah energi hijau, energi baru terbarukan. Ya, kita bisa lihat ada 80 megawatt di situ fotovoltaik. Itu short term sudah kita kerjakan tahun 2023-2024. Lalu kemudian itu di rancangan menengah itu di 2024-2030 fotovoltaik pump dan tenaga angin itu 1 giga. Lalu di jangka panjang itu kita ada rencana di 2031-2045 di hydropower sebesar 7,4 giga. Untuk smartnya sendiri semua sudah difasilitasi oleh elemen-elemen fotovoltaik pump yang disebutkan tadi, angin, lalu fotovoltaik rooftop. Semua pemanfaatan energi hijau baru terbarukan itu. Jadi kita tidak menggunakan lagi fosil di sana. Lalu kemudian ini sistemnya juga sudah terintegrasi ya. Jadi advance metering kita sudah gunakan untuk semua pengukuran-pengukuran untuk penggunaan daya di sana ya. Lalu kemudian semua gedung-gedung itu kita backup lewat redundancy power. Jadi kalau misalnya terjadi fault, terjadi failure di salah satu kaki, kita sudah berupa cincin sehingga semuanya kita bisa istilahnya tidak ada tenaga yang hilang, tidak ada tenaga listrik yang hilang. Kita sebut zero downtime. Seterusnya sistem kelistrikan PLN di IKN ini dibangun dengan konsep yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Smart Green City itu apa saja komponen-komponen utamanya, yaitu kita memiliki jaringan dan monitor pintar menggunakan AMI untuk metering. Terus kita juga sudah menggunakan fiber optik dan sistem kontrol yang canggih. Lalu energi hijaunya seperti apa? Kita memanfaatkan energi terbaru, ya, energi terbarukan fotovoltaik yang rooftop, terus pump, terus angin dan hydropower. Dan lalu kemudian untuk beautiful city itu kita sudah menggunakan utility channel, SUT maupun yang underground kabel. Seterusnya apa sih sebetulnya maksud daripada definisi dari smart ini, green maupun beautiful? Kalau kita lihat bahasa bakunya ya, smart itu merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya untuk menciptakan sistem kota yang terintegrasi, efisien dan responsif. Ini tentu mencakup gridnya ya, jaringan listrik pintar, transportasinya seperti apa, governance-nya seperti apa, lalu penggunaan sistem datanya seperti apa, pengolahan kotanya itu seperti apa. Semuanya sudah
dilakukan secara smart. Lalu kemudian green. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa energi hijau baru terbarukan itu kita sudah kedepankan dan 100%. Untuk IKN itu kita sudah menggunakan energi hijau, tidak lagi menggunakan energi fosil, batu bara dan seterusnya. Lalu tata kotanya juga beautiful karena kita sudah menggunakan konsep MUT dan SUT. Nah, untuk mewujudkan kesemuanya ini, ya karena kita hadir di akademik hari ini di Universitas Sains Indonesia, lalu di dalamnya itu ada Fakultas Teknik Elektro yang dihubungkan dengan pembangunan smart grid city, ya saya pikir perlu saya sampaikan juga bahwa meyakinkan semua ke teman-teman, ke akademisi bahwa memang peran teknik elektro itu luar biasa menjadi penunjang utilitas di setiap pembangunan wilayah, khususnya hari ini saya bicara di IKN. Bagaimana tentang perencanaan dan implementasi infrastruktur kelistrikan cerdas itu dibangun. Kita di teknik elektro mempelajari bagaimana itu sensor, ya pengendali otomatis, perangkat komunikasi itu seperti apa, dan semuanya kita itu tentu basicnya itu dari teknik elektro. Lalu pengembangan integrasinya seperti apa dengan menggunakan energi baru terbarukan. Tadi saya sudah sampaikan di depan, tenaga surya, tenaga angin, ya fotovoltaik dan seterusnya. Lalu termasuk dengan inovasi penyimpanan energi big data. Nah, lanjut, kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari gambar ini, itu kita bisa lihat bagaimana skema berlapis yang dibangun bagaimana skema berlapis yang dibangun di IKN terkait dengan 3 infrastruktur penjaganya. Bagaimana keandalan kelistrikan di IKN itu dibangun. Yang di sisi kiri kita ada namanya itu GI 150 KP di Karyango. Itu sudah berfungsi ya sejak 30 Mei tahun 2024. Ya, ini 2 line bay yang kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kabel udara yang kelihatan itu, ya kita menggunakan 2 line bay. Itu saluran udara tegangan tinggi itu 150 kP. Lalu kemudian didukung oleh saluran udara tegangan tinggi 150 kP di Karyango ke landing point. Nah, kalau landing point ini yang di sini ya. Ya, ini landing point itu kita sebut landing point-nya untuk ke GIS 4 IKN. Panjangnya itu 49.000 km, 49 km ya, 428 km ya. 49,428 km. Ini lokasinya itu ada di Karyango, Balikpapan Barat, dan crossing Sepaku sampai ke PPU, Penajam Pasir Utara. Lalu kemudian kita juga ada GIS 4 150 kP IKN. Dan seterusnya. Nah, kalau secara keseluruhan ini saya tidak bahas satu-satu untuk transmisinya, tetapi semua kawasan ini kita sudah sebut itu zero downtime. Jadi kawasan ini sudah harus zero downtime. Redundansinya itu betul-betul kita pertahankan. Karena kita tidak menginginkan wilayah vital negara nanti ke depan itu ada loss daya listrik. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk di IKN juga konsep yang smart city, di sini ada istilah KIPP, yaitu artinya kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Itu tadi di depan ada sistem SCADA dan zero downtime, lalu kemudian advanced metering, ya AMI,
Ini semua mendukung dan itu kita bagi 3 layer. Ya, kita bagi 3 layer. Ya, layer pertama itu kita sebut dengan kesiapan infrastruktur. Kesiapan infrastruktur terkait dengan ICT infrastrukturnya itu seperti apa. Lalu kemudian smart grid electricity-nya itu seperti apa. Komponennya di bawah apa saja. Kita pasang fiber optik, kita ada data center, ada mesh wifi, ada internet, ada SCADA dan ZDT, lalu kemudian smart meternya, lalu digital substation. Inilah yang disebut layer pertama. Lalu layer kedua, itu kita terkait dengan digitalisasi sistem ini kita menggunakan IoT sistem, smart parking, lalu ada CCTV, EMS, lalu pengisian listrik, ya, daya listrik dan home charging. Bahkan itu transaksi semua itu sudah berupa digitalisasi, smart home, lalu kemudian taxes, distribution dan logistik, learning dan data. Kedengeran Pak Aman. Kedengeran Pak, kedengeran. Oh, oke. Tadi minta izin Bapak Ibu Ya, semua ya, karena Pak lagi azan. Mardiannya kayaknya. Ya, jadi kita lanjut aja lagi ya. Lanjut, Pak. Oh, oke. Ya, tadi saya sampai di layar 2. Sekarang tadi kita sudah selesai di layar 2, sekarang di layar 3 terkait dengan digital smart. Ya, di situ ada smart education, ada smart living, lalu ada juga smart mobility, smart governance, smart environment, dan smart economy. Nah, semua ini mulai dari layar 1, layar 2, layar 3 adalah goalnya kita. Tujuan utama kami sekarang itu untuk mewujudkan bahwa betul-betul perangkat dari layar 1, layar 2, layar 3 itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana awal. Jadi akan tercipta kota dunia untuk semua dan aman, nyaman, green and clean, lalu maju serta modern. Nah, sistem kelistrikan KIPP ini, kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini, tadi didukung dengan perangkat SCADA, lalu kemudian zero downtime, kombinasi ya SCADA dan ZDT, dan lalu kemudian contoh-contoh di Indonesia sebenarnya itu sudah ada ya, diimplementasikan di Jakarta untuk sebagian tempat, misalnya di kawasan Pluit atau di yang sekarang reklamasi itu di Banten, Palembang, dan Labuan Bajo. Tapi memang ini masih skala kecil dibandingkan dengan yang ada di IKN. Karena kalau di IKN ini memang sudah secara keseluruhan harus menggunakan sistem bahasanya itu Green City, Smart City, dan Beautiful City. Nah, oke. Untuk arsitektur jaringan SCADA sendiri di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, ya, kita bisa lihat ya di sebelah kiri, mulai dari kiri itu ada power station, ya, di dalamnya ada AMR, lalu kemudian pada saat transmisi yang saya sampaikan di depan tadi ada sampai 150 kP, ya, di GIS 4, lalu kemudian didistribusikan, ya, semuanya sudah ada SCADA, lalu ada sampai ke customer service, ya, rumah-rumah, gedung-gedung, pusat-pusat pemerintahan, dan seterusnya. Nah, semua ya perangkat-perangkat ini terkoneksi secara terintegrasi. Lalu di dalamnya ada operator center, ya, ada energy management sistemnya, lalu kemudian PLN itu menggunakan juga enterprise monitoring system dan big data analytics yang di depan tadi. Nah, seterusnya kita bisa lihat infrastruktur dari sistem kelistrikan PLN untuk
green dan smart ini. Kita lihat ada 3 ya. Jadi sebelah kiri yang orange itu meter layernya terdiri dari fiber optik, lalu kemudian ada master FO, lalu kemudian ada yang di atasnya di layar ke atas itu untuk metering FO juga. Communication layernya ya core untuk hub dan segala macam itu di communication layer yang di tengah, lalu kemudian data center itu terdiri dari 2 ya, yang streaming platform. Kita lihat yang di sebelah kiri itu ada head and system ya, HSFO, lalu kemudian itu ada RF, lalu kemudian yang di sebelah kanan kita lihat itu ada meter dan manajemen sistem, MDMS. Semuanya ini sudah berjalan dan sudah beroperasi saat ini di IKN, dan kebetulan saya yang menjadi bagian mensupervisi pekerjaan ini. Lalu kemudian kita bisa lihat contoh-contoh dari penerapan ya, misalnya smart meter, contoh penerapan equipment ya, smart meter untuk gedung perkantoran, dia akan mengukur real time, lalu kemudian fungsinya sebagai efisiensi energi, lalu kemudian integrasi panel surya di gedung, di fasilitas publik, lalu kemudian ada optimalisasi jaringan, IoT, dan seterusnya yang seringkali kita dengar di Fakultas Teknik Elektro. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian tadi di depan saya sampaikan bahwa semua juga di dalam Ibu Kota Nusantara di IKN ini, ya, hubungannya dengan smart green city, grid, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan di sana itu tidak ada lagi juga yang menggunakan tenaga bahan bakar dari fosil, semuanya sudah dari listrik. Sehingga di sana kita setiap sentra-sentra strategis tempat itu kita bangun namanya SPKU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan tentu di sana penyimpanan energi baterai. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ilustrasi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di IKN yang kita hubungkan dengan grid city seperti ini. Di depan ya, hubungannya dengan gambar ini tadi kita lihat kawasan inti pusat pemerintahan yang di bawah ini, ya, bagaimana dia koneksinya terkait dengan kabel yang menghubungkan dari PLTS. Kita sekarang sudah punya juga PLTS 50 MW dan akan dibangun lagi 1 kali 50 mega. Lalu kemudian kita punya SKTT itu 150 kP ya. Lalu kemudian GIS 4 yang saya sampaikan tadi, lalu kemudian ini tegangan menengah 20 kP. Lalu di Karyango juga, kalau Bapak Ibu suatu saat ke IKN ini bisa tahu yang namanya Karyango, kita membangun juga sistem pembangkitan di X2 Line B di Karyango. Lalu kemudian ada saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang di depan tadi itu ada land point. Nih, kalau dilihat di pointer saya ada land point. Lalu kemudian ini channelnya SKTT. Jadi dari saluran udara ini, saluran udara tegangan tinggi ini, itu kita ada land point diturunkan melalui terowongan, namanya itu landing point. Lalu kemudian inilah yang akhirnya kita menjadikan IKN ini menjadi betul-betul kota yang smart, yang beautiful, karena seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa tidak ada lagi utilitas listrik, air, gas, air bersih maupun air kotor, telekomunikasi, semuanya sudah di dalam MUT maupun SUT. Ya, kalau kita lihat yang di sebelah kanan,
kondisi pada saat konstruksi memang masih seperti ini, tetapi hasilnya kita lihat yang di sebelah kiri ini luar biasa cantik. Memang ada kendala-kendala pada saat proses pembangunan untuk mewujudkan ini, tetapi kita meyakini bahwa dengan keilmuan peran teman-teman yang backgroundnya itu teknik elektro, implementasi yang teoritikal, itu bisa betul-betul diterapkan di IKN seperti ini untuk smart city. Seterusnya, saya ingin membuat satu kesimpulan sederhana dari apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa bagaimana teknik elektro itu memiliki peran yang sangat krusial di dalam aspek kehidupan manusia, dan hari ini saya berbicara di Ibu Kota Nusantara. Ya, yang pertama itu sangat mendukung pembangunan, ya, secara teknis. Lalu kemudian tadi kita bicara efisiensi energi, lalu kemudian kita karena energi hijau, ya kita emisi karbon tentu kita bisa kurangi di Indonesia ini, bahkan partisipasi karbon pencemaran di dunia kita bisa di Indonesia ini kan kontribusinya sangat besar, dan ini kita bisa berpartisipasi untuk mengurangi emisi karbon. Sehat, ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi smart dan green, beautiful, and information communication itu di IKN ini menjadi contoh implementasi teknologi yang cerdas untuk kota yang berkelanjutan. Mudah-mudahan untuk yang kota-kota lain itu bisa kita terapkan hal yang sama. Tetapi memang ini tidak mudah untuk mewujudkan ini perlu dukungan dari semua pihak, khususnya buat kita-kita yang berada di institusi perguruan tinggi atau akademik. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Silahkan mungkin diambil alih kembali. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Pak Maret atas pemaparannya. Waktunya masih lama ya? Enggak Pak. Kalau sudah selesai nanti kita lanjut diskusi saja. Kalau masih lama ini masih ada slide 12 halaman, kalau mau ditambah boleh juga. Ya. Terima kasih pada Bapak Maret ya, kami ucapkan atas pemaparan yang komprehensif mengenai peran smart grid dalam membangun kota cerdas yang berkelanjutan. Jadi pemaparan yang disampaikan tadi ya sedikit rangkum ya. Jadi sistem kelistrikan di ibu kota negara dirancang dengan pendekatan yang mengintegrasikan 3 prinsip ya, yaitu smart, green, dan beautiful Pak ya. Jadi prinsip smart itu ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem otomatisasi canggih untuk memastikan distribusi energi yang efisien, responsif, dan dapat dimonitor secara real time. Ini juga mencakup penggunaan smart grid, sistem manajemen energi ya, dengan menggabungkan ketiga prinsip tadi ya. Sistem kelistrikan di IKN tidak hanya mendukung kebutuhan energi secara modern dan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Untuk sesi yang kedua ini kami kembali membuka untuk sesi tanya jawab ya. Kembali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya untuk dapat mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand, atau dapat di kolom chat juga dengan menyebutkan nama, asal, instansi, dan pertanyaannya. Kepada para peserta yang mau bertanya, kami persilakan. Recording in progress. Ya, silakan. Audionya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
mengenai ini saya ingin bertanya, eh, yang sekarang ini teknologi apa saja dalam bidang elektro yang bisa membuat IKN menjadi kota yang indah dan nyaman. Itu Pak, dari saya Pak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Widi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Bapak Maret. Saya persilakan Pak. Ya, ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya karena ini terkait dengan webinar kita di Universitas Sains Indonesia ya. Kan untuk menjawab itu kita harus kembali dulu ke jati diri kita. Apa sih arti dari teknik elektro itu? Nah, kalau kita lihat bahasa bakunya itu, teknik elektro adalah bidang atau ilmu teknik yang mempelajari, merancang, dan menerapkan sistem kelistrikan, elektronika, serta teknologi-teknologi terkait dengan kelistrikan maupun elektronika. Nah, hubungannya dengan pertanyaan yang tadi, ya, terkait dengan teknologi bidang elektro apa saja yang bisa mendukung smart city, ya khususnya karena kita bicara terkait dengan IKN. Kalau di dunia industri, ya infrastruktur dan segala macam, semuanya kendali itu dikendalikan oleh listrik. Ya, apapun bentuknya, ya nanti transformasi energinya itu semuanya dari listrik. Jadi teman-teman semua, kita semua yang dari teknik elektro itu begitu luas peran kita karena kita bicara telekomunikasi itu dasarnya listrik, lalu kemudian itu informasi itu dari listrik, dari mekanikal terkait dengan pembangkitan tadi itu dari listrik, lalu tenaga angin itu semuanya itu dikelola lalu transformasinya itu ke listrik. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mas siapa tadi? Ya, ini hampir keseluruhan bidang di teknik elektro itu, ya, itu bisa digunakan untuk mendukung pembangunan smart city, green city yang ada di Indonesia. Khususnya yang sekarang di IKN bisa diimplementasikan seperti yang tadi. Kira-kira gitu, Pak Moderator, Pak Mardian. Mungkin Oke, sudah bisa terjawab. terima kasih Pak Maret. Berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi ini dari kolom komentar ya, dari Bapak Agus Hidayat nih. Pertanyaannya adalah, saya bacakan ya Pak ya. Pak Samuel, saya Bambang Agus dari IPBU. Saya tanya untuk layanan operator IKN, apakah juga pihak swasta terlibat? Dan bagaimana keterlibatannya dengan kesiapan yang telah digelar oleh pihak IKN? Karena ini seperti di Jakarta, jika tidak disiplin, maka akan terjadi seperti jemuran. Mungkin itu pertanyaannya ya, Pak. Gimana Pak Maret? Silakan Pak. Ya, apalagi ini senior kita ini dari ITB. Kalau kesiapan IKN terkait dengan menerima swasta, ya perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, memang untuk di tahap awal itu semuanya memang diawali oleh keterlibatan badan-badan usaha milik negara yang dimiliki oleh bangsa kita ini untuk membangun semua perangkat-perangkat di IKN. Tetapi untuk tahap kedua ini 2025-2028 itu memang sudah membuka banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang ikut terlibat di sana dalam membangun IKN, khususnya yang di luar dari sarana-sarana vital, misalnya untuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya, rumah sakit, sekolah-sekolah, mal, dan segala macam itu semuanya dibangun oleh swasta. Jadi keterlibatan swasta dan keterbukaan otorita, IKN dan pemerintah itu sangat-sangat luas Pak untuk bisa dilakukan di sana. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Maret, terima kasih. Kalau Pak tidak keberatan, saya Moderator. buka satu lagi ya Pak. Pak Moderator, sebentar, Ya, saya Bambang Agus. silakan Pak Agus. Maksud saya dari sisi infrastrukturnya Pak, kalau seperti Jakarta dulu kan bagus, setelah ada masuk swasta, ada tower dan lain sebagainya, akhirnya melaut lagi. Kira-kira gimana antisipasinya? Terima kasih Pak Samuel Ya. dan moderator. Oh, oke. Ya,
sejak awal lewat desain, jadi dari grand design apa yang sudah dilakukan di IKN ini kan studinya kan sudah lama sekali Pak, sudah panjang sekali. Sehingga apa yang menjadi konsep awal, lalu kemudian detail design engineering, lalu kemudian pada fase kedua ke sini, itu master plan-nya itu tidak boleh keluar dari situ Pak. Jadi tidak akan mungkin ada desain-desain yang di luar dari apa yang sudah menjadi konsep awal. Sehingga dari Pak ITB tadi ya, tidak perlu khawatir karena semuanya kita sudah dikunci oleh desain, oleh grand design yang dari awal sudah dirancang untuk tahapan-tahapan sampai tahun 2045. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Itulah kuncinya disiplin, disiplin tadi Pak. Terima Ya, kasih Pak betul. Kasih, Pak. Moderator, Pak Samuel. Terima kasih. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi dari para peserta lainnya, dari Bapak Muhammad Zaki nih, raise hand. Apakah ada pertanyaan atau dari yang lainnya? Silakan. Halo, selamat sore Pak Maret. Maaf saya off kamera Pak karena masih di perjalanan Pak ya. Siap Pak Guruku, gimana kabar Pak? Sehat? Baik Pak Sueken, sehat ya? Pak Sueken gimana kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Pak. Ya. Gimana Pak? Oke, mungkin pertanyaan saya nih Pak, ini yang saya agak penasaran tadi Pak ya, ini agak teknis sih Pak. Jadi kan tadi terkait apa namanya instalasi PV farm sama wind farm. Kalau saya lihat dari roadmap-nya tadi itu kan selama ini masih ditunjang untuk usaha apa namanya bauran energi ditunjang co-firing Pak ya sampai 2024 tadi kalau saya lihat di roadmap. Tapi mulai 2025 itu sudah mau pakai full disuplai PV farm sama wind farm. Betul. Nah ini kalau kita lihat dari sisi teknisnya ya selama ini kan kalau kita hanya mengandalkan PV farm dan wind farm, kita pasti akan butuh ditunjang storage sama inverter itu kan pasti dari sisi apa namanya stabilitas itu kan mungkin akan ini Pak ya, jadi challenge Pak ya stabilitasnya gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita didominasi inverter, kita nggak ada inersia dari Iya, generator betul, Pak. sinkron itu mungkin akan memberikan apa namanya masalah gitu ya. Nah itu kira-kira mungkin nanti kan butuh backup ya atau kita kan mungkin selama ini mengenal istilah hosting ya di apa namanya mungkin ketenaga listrikan untuk bauran dengan energi terbarukan. Nah itu kira-kira kapasitas hosting di Kalimantan sendiri apakah memadai Pak? Mengingatkan kebutuhan energi listrik untuk IKN itu kan pasti sangat besar nanti. Nah itu kira-kira apakah kapasitas hostingnya memadai? Kemudian juga dari segi kapasitas rampingnya itu apakah juga fleksibilitas dari rampingnya apakah juga memadai gitu Pak untuk kelistrikan Kalimantan sendiri saat ini gitu. Kalau saya lihat kan pasti kebutuhan listriknya sangat besar itu Pak IKN gitu Pak. Itu Pak mungkin pertanyaan dari saya Pak. Ya, ini luar biasa nih Pak Guru saya yang tanya anak muridnya nih. Tapi begini Pak Saki ya, kalau kita lihat tadi di slide yang mungkin bisa tampilin lagi sana, itu fotovoltaik Pak, itu kita membangun itu sudah 50 kali 1 megawatt itu di tahap pertama, lalu kemudian ini di tahap kedua ini kita akan membangun lagi sampai 50 megawatt. Kalau pertanyaannya tadi, ini kan menggunakan ruang wilayah yang luas Pak ya untuk penyimpanan energi. Ini yang ya, Pak Saki khawatirkan ya. Tapi ya, di sana itu kalau misalnya sayang sekali di slide ini sangat terbatas, saya batasi memang. Tetapi kalau Pak Saki bisa monitor di IKN itu kita ada kayak macam solar ya, lapangan itu di laut itu luar biasa Pak. Jadi pengembangan untuk energi listriknya itu masih tercover sampai tahun 2045. Nah, apa yang Pak Saki maksudkan tadi untuk esensial energi dan segala macam, apakah memungkinkan digunakan istilah alternatif lain supaya itu kekhawatiran itu tidak muncul? Itu bisa-bisa saja Pak, karena konsep hari ini itu kan kita melihat dan mengabsorb semua sumber daya energi kelistrikan dari manapun datangnya, yang penting konsepnya itu adalah energi hijau, itu tidak ada masalah. Jadi mungkin bagus sekali kalau Pak Saki ada ide-ide untuk memberikan masukan-masukan, mungkin bisa melalui saya dan kawan-kawan yang lain kita bisa usulkan Pak. Kira-kira gitu Pak Saki, terima kasih.
Oke, siap Pak. Menarik tadi ya insight Pak. Dan ini sebetulnya saya juga lagi riset ini Pak untuk optimasi PLTS Pak ya. Jadi nanti mungkin kalau ada Ya, saya butuh apa namanya informasi-informasi ya terkait apa namanya keadaan-keadaan terkini gitu Pak ya yang mungkin bisa diselesaikan challenge center nanti kita bisa diskusi ya Pak Soekan ya. nggih, nggih, nggih. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, Menarik terima ya, kasih Pak Soekan. Terima Zaki kasih Pak. dan Pak Maret. Mungkin nanti bisa berkolaborasi kali Pak ya selanjutnya ya. Monggo. Bisa Pak. Sangat Eh, senang Pak dengan apa keluarga teknik elektro USI ini kan apa yang tidak bisa Pak kalau sudah perintah Ibu Kaprodi kan harus jalan kita Pak. baik, terima kasih Pak Maret dan Pak Zaki ya. Eh, karena waktu ya, keterbatasan waktu, kami akan mencukupkan untuk pertanyaannya. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan terhadap Pak Maret, mungkin nanti bisa ditanyakan lewat media Boleh. sosialnya kali Pak. Nggih, boleh Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Maret atas pemaparannya. Kita akan melanjutkan acara ke narasumber kita yang berikutnya. Itu narasumber kita yang ketiga ya. Jadi narasumber terakhir kita hari ini yaitu adalah Bapak Rahmat Saleh ST MSc ya. Beliau ini menyelesaikan studinya di S1 Universitas Indonesia dengan fine project-nya yaitu di microstrip trimmed antena ya. Untuk S2-nya beliau di Universitas of Northumbria di UK dengan tesis Performance of Security in Next Generation Network. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Innovation Indonesia Digital Task Force di Komdigi ya. Fokus keahlian beliau itu berada di bidang computer networking, EMC, broadcast, mobile communication and broadband policy, dan risk management in public sector. Yang mana hal ini sangat relevan dalam membangun konektivitas dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung kota cerdas. Kepada Bapak Rahmat Saleh STMC, kami persilakan. Baik, tes Pak Mardian. Kira-kira suara saya cukup Jelas Pak, silakan dilanjutkan. jelas. Baik, tadi saya sudah minta sama Mbak siapa tadi yang saya hubungin itu untuk menampilkan ini profil dari IDTH ya sama Mbak Sylvia ya. Boleh bantu di ini nggak Mbak Sylvia di play dulu?